Assalamualaikum, selamat pagi Solih-Solihah 1C Al-Falak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, Bu Nuri selalu mengingatkan ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sebelum kita belajar tematik hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Hari ini untuk pemetaan KD-nya ada bahasa Indonesia KD 3.6, matematika 3.2, PPKN 3.1. Oke, adapun tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan mampu menunjukkan ya, mengulang kembali simbol dan bunyi sila keempat dalam Pancasila. Kemudian nanti diharapkan kalian juga mampu menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusunan lambangan bilangan menggunakan kumpulan benda konkret. Kemudian kalian mampu menguraikan kosakata, membuat kalimat dari gambar ya yang sudah ada di dalam buku paket. Oke. Nah, kita mengingat kembali simbol Pancasila sila keempat ya. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. Kalian harus hafal karena nanti kalau bunyi ini Bu Nuri potong-potong menjadi beberapa kata, kemudian Bu Nuri acak. Nah, ketika kita disuruh untuk menyusun dengan kalimat yang tepat, kalau kita tidak hafal tidak akan betul ya. Nah, untuk sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, diingat-ingat ya. Nah, sekarang mari kita mengelompokkan dari gambar sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Apakah itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Yang pertama ada gambar bintang. Nah, gambar bintang di sini masuk ke dalam kelompok benda tak hidup ya. Kemudian ada rantai. Nah, rantai karena tidak bernafas, tidak memerlukan makanan ya. Kemudian tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak digerakkan manusia ataupun mesin, maka termasuk benda tak hidup. Oke, pohon beringin. Nah, pohon beringin di sini masuk ke dalam benda hidup ya. Karena tumbuhan itu bergerak ya. Terus kemudian juga bernafas, mampu berkembang biak. Nah, juga memerlukan makanan ya. Kemudian ada kepala banteng. Nah, di sini masuk ke dalam kelompok benda tak hidup. Kenapa? Karena kepala banteng tidak mungkin hidup sendiri ya, kepalanya saja. Tidak mungkin hidup ya. Di sini adalah gambar kepala banteng. Nah, kalau hewan banteng itu masuk ke dalam kelompok benda hidup. Kalau hewan banteng. Akan tetapi kalau kepala banteng, ingat-ingat jangan sampai keliru dan terkecoh kalau nanti ada soal ya. Masuk ke dalam benda tak hidup. Kemudian ada tanaman padi dan kapas. Ini masuk ke dalam kelompok benda hidup ya. Karena tanaman padi, tanaman kapas itu sama dengan pohon beringin mampu bergerak menuju arah matahari, sinar matahari ya. Kemudian memerlukan makanan juga. Nah, mampu berkembang biak juga. Sekarang, nah ini dia. Tadi mengapa Bu Nuri meminta Solih-Solihah untuk menghafalkan sila keempat? Sekarang Bu Nuri ingin kalian mampu menyusun ya kata-kata
di bawah ini menjadi bunyi sila keempat dalam Pancasila. Nah, ada kerakyatan dalam dipimpin kebijaksanaan permusyawaratan oleh yang hikmat perwakilan. Nah, di halaman 19. Kemudian kalian susun menjadi bunyi sila keempat dengan tepat. Kalian tempel di bagian atasnya. Oke. Nanti bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jangan lupa ditempel ya, solih-solihah. Oke, sekarang lingkari gambar yang menunjukkan simbol sila keempat. Ayo, sila keempat tadi sudah dijelaskan. Apa ya? Iya, kepala banteng. Oke, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Jadi masuk ke dalam benda tak hidup karena gambar kepala banteng yaitu adalah buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Nah, banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Di sini bedakan antara gambar kepala banteng dengan gambar atau dengan hewan banteng. Maaf, hewan banteng. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Nah, kalau hewan banteng masuk ke dalam benda hidup, kalau gambar kepala banteng buatan manusia masuk ke dalam benda tak hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Oke. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk masakan sehat atau makanan sehat ya. Apa saja buah yang kamu sukai? Nah, sekarang Bu Nuri ingin kalian membuat kalimat dari gambar yang sudah ada ya di halaman 22. Nah, contohnya di sini. Nah, ini siapa? Nah, ini contohnya Udin misalnya ya. Ini sedang makan apa? Ternyata sedang makan sayur yang dibawa. Nah, di sini disuruh membuat kalimat berdasarkan gambar. Bu Nuri kasih contoh, saya suka sekali makan sayur-sayuran. Nah, di sini contoh kalimatnya. Saya suka sekali makan sayur-sayuran. Oke, dengan gambar seperti ini. Kemudian ini. Nah, ini gambar siapa? Ya, Lani. Sedang makan apa? Buah pepaya. Nah, coba kalian buat kalimat seperti contoh yang pertama tadi Bu Nuri contohkan. Kemudian gambar yang ketiga sedang minum susu. Dibuat kalimat ya. Halaman 23. Nah, untuk matematikanya sendiri, Dayu suka makan buah pisang. Ani suka makan buah pepaya. Denny suka makan buah apel. Mari mencoba menghitung banyaknya buah berikut ini. Oke, di sini kita akan berlatih membedakan mana lambang bilangan dan tulisannya ya, nama bilangannya. Oke. Sekarang di sini ada buah apel. Banyaknya apel adalah 44. Nah, di sini setelah dihitung itu ada 44 buah. 44 ditulis 4 MPAT PULUH EMPAT 44. Oke, ya. Nah, ini adalah nama bilangan lambang bilangan ya maaf ini lambang bilangan kemudian ini nama bilangannya 44. Kemudian sekarang ada buah pisang. Banyaknya pisang adalah titik-titik buah. Nah, ditulis nanti dikerjakan seperti contoh tadi buah apel ya. Tapi cara menghitungnya tidak satu-satu.
Tidak 1, 2, 3, 4. Kelamaan. Nah, ternyata dalam satu cengkeh pisang ini ada 5. Kalau jadi 1 berarti 10. Nah, ini ada berapa puluhan di sini ya? 1, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 40-an, berarti 40. Kemudian sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti ada 40-an dan 9 satuan. Kalau digabungkan jadi 49. Ditulis nama bilangannya adalah 49. Nah, lambang bilangan itu angka, nama bilangannya adalah ditulis dengan huruf. Oke, sekarang ada buah pepaya. Nah, ada berapakah buah pepaya di sini? Banyaknya pepaya adalah ternyata puluhannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 puluhan. Satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. 6 puluhan, 5 satuan. Kalau digabung menjadi 65. Ditulis 65. Oke. Nah, ditulis dengan rapi ya. Sekarang coba kalian tuliskan nama atau lambang bilangan berikut ini. Ya, 57. Nah, 57. Kemudian ada lagi 43. Angka 43 bentuknya bagaimana ya? 43. Nah, seperti ini. Kemudian kalau angka seperti ini, nama bilangannya apa? Nah, 52. Oke, 52. 50-an, 2 satuan. Nah, sekarang kalian coba urutkan ya, gunting angka-angka yang ada di halaman 25, kemudian kalian tempelkan secara urut ya di tengah-tengah buah apel. Oke, kerjakan di rumah ya, sholih-sholihah semuanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga sholih-sholihah diberikan kemudahan dalam memahami materi dan selalu diberikan semangat. Oke, sekarang berdoa selesai dulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.